الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, shadimin shadimat yang insyaallah kita kumpul di sini dalam dua kelebihan. Yang pertama, kita berkumpul di bulan puasa ini dalam kondisi berpuasa semua insyaallah, dan kita kumpul juga dalam kelebihan kumpulnya kita ini sebab adalah karena kecintaan terhadap anak-anak yatim, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan ana waqafil yatim kahadain fil jannah. Aku bersama dengan orang yang mencintai anak yatim, orang yang menyayangi atau yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini nanti di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan, amin. Kita bagian dari mereka, amin. Amin. Bapak Ibu, saya kalau bicara depan anak yatim acara begini agak ikut. Soalnya poinnya mau ke orang tuanya atau ke anaknya, kan gitu ya. Jadi kalau ke orang tuanya nasihatnya ya ke orang tua. Kalau ke anak-anak biasanya harus sampai main-main. Tapi buat kita nggak apa-apa. Anak-anak ini mungkin nanti mereka terekam ya apa yang kita bahas hari ini. Mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, di mana mereka mengingat momen ini, ada pesan-pesan apa yang mereka dapatkan di sini. Mungkin di sana nanti kita nggak tahu. Seperti saya belajar di pesantren itu 30 tahun lalu, Pak. Tapi omongan ustaz saya lagi di kelas, lagi ngaji, lagi apa, masih kadang diingat. Kayak baru kemarin omongan Pak Ustaz itu, omongan kiai pesan begini, dalam kuliah umum seperti ini, kalau lebih begitu. Ternyata memang nggak langsung bisa dicerna dan serap. Ternyata itu dengan proses nanti, dengan penyadaran mereka dan kita semua ini akan terbuka pemahaman itu dengan sendirinya. Ketika kita mendapatkan sesuatu pemahaman, nah itu baru kita ingat pesan-pesan yang kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, pernah ya datang dengan mengeluhkan, ya Rasul, tolong nasihati aku. Kenapa denganmu wahai sahabatku? Aku mempunyai hati yang keras. Kenapa hatiku ini begitu berasa kalau mendengar nasihat itu tiba-tiba begitu doang. Kalau dengar tentang kebaikan merasa belum tentu kamu lebih baik. Kalau tentang kebaikan yang ditunjukkan kepada saya belum tentu mau menerima dengan langsung, katanya. Tapi kok hati ini jadi seperti ini, tidak mudah sedih terhadap sebuah musibah, tidak ada empati terhadap kesulitan daripada saudara-saudara yang lain. Apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah? Apa yang perlu aku lakukan? Kira-kira seperti itu sahabatnya Rasulullah nasihat ini dengan mudah, Bapak Ibu. Rasulullah menganjurkan kepada beliau ini untuk mengusap kepala anak yatim. Obatnya keras hati, mengusap kepala anak yatim. Ternyata di sini memunculkan dan menghidupkan hati tadi, memunculkan empati kembali dengan kita mengusap kepala anak yatim. Kata Rasul, fi kulli sya'ratin hasanatun, setiap helai lembar daripada rambut anak yatim yang kita usap tadi terdapat kebaikan di seluruh. Masya Allah. Satu kepala berapa helai rambut? Ya. Ketika kita puluhan anak yatim kita usap satu-satu, subhanallah, berapa kebaikan. Jadi ini sebenarnya bukan kebutuhan mereka, Pak. Ini kebutuhan kita. Kita yang butuh terhadap mereka. Mereka ini adalah anak-anak angkatnya Rasulullah SAW. Ya, kita ingat ya, membedakan anak-anak yatim di zaman Rasulullah gampang. Di mana sahabat itu kalau tahu ini anak yatim atau bukan, mereka cium kepalanya. Oh, ini bukan anak yatim. Yang lain lagi dicium, dia ini. Kenapa? Di kepalanya itu ada bekas aroma wangi daripada nafas Rasulullah SAW menempel di sini. Karena Rasulullah selalu mencium kepala anak yatim. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang saya pribadi ingin mengajak kita semua tentang kumpulnya kita bersama anak-anak yatim ini adalah tentang juga memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiy syakur. Hanya sedikit sekali dari hamba
Syukurnya itu kalau kita syukur mendapatkan kesenangan itu wajar. Kalau dapat rezeki besar bersyukur wajar. Tapi bagaimana kita tetap bersyukur ketika diuji oleh Allah sekalipun ujiannya itu kesulitan, ini yang susah. Bersyukur, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bersyukur dengan tetap berhusnuzon kepada Allah. Ibu, ya, kalau melihat anak-anak yatim, tuh lihat tuh. Kita memunculkan syukur. Kalau bicara yatim tadi Pak Trio saya nggak sanggup. Mungkin Pak Trio kalau udah yatim, saya juga udah yatim. Ya, banyak orang yatim ternyata di sini ya. Mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekilas kita melihat bagaimana kondisi kita, syukur kita. Banyak orang bersyukur atas nikmat harta, di mana malah banyak orang menyangka nikmat itu dari Allah itu sebatas harta saja. Kenikmatan itu adalah nikmat uang, nikmat benda, nikmat duniawi saja. Kita kembali di saat orang lain banyak mengira bahwasanya nikmat itu adalah sebatas harta, sebatas uang. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya bahwa sekiranya umat itu mempunyai masalah tentang keuangan, justru itu adalah kesulitan, masalah yang terkecil bagi umatku. Ternyata uang, harta itu kecil kata Rasulullah. Kenapa? Justru kalau mereka itu sudah selesai dengan uang, justru disitulah masalah lebih besar. Apa? Ego, kesombongan, ya, itu muncul daripada orang-orang yang selesai dengan masalah uangnya. Wah, dia pengen dipuji, dia pengen setiap saat disanjung, nggak disebut namanya marah, pokoknya gitu ya, nggak disebut, nggak dipuji, oh pokoknya gini, nyumbang besar, nggak disebut namanya. Wah, Masya Allah. Justru di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya nikmat harta adalah nikmat Allah yang paling kecil nilainya. Coba, nikmat harta nikmat yang paling kecil. Ternyata di atas nikmat harta ada lagi nikmat yang lebih besar. Nikmat apa itu? Kalau kita punya uang, kita punya harta banyak, kita capek bisa diganti sama orang, betul Pak ya? Ya Bu ya? Kita capek supir macet-macetan, nggak sanggup, ya Bu? Kita bayar orang untuk jadi supir. Kita punya rumah besar, beresin, bersih-bersih, bebenah-benah, nggak sanggup. Kita minta orang bayar untuk membantu beres-beres rumah. Selesai. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada uang. Ya? Kalau mulai lagi. Halo? Skema. Alhamdulillah. Ya dia dong di situ ya. Sama kok minum semua. Ya, sama-sama memakan, meminum ya. Alhamdulillah. Ternyata nikmat yang kedua lebih besar daripada harta adalah nikmat kesehatan Allah berikan kepada kita. Coba kalau orang banyak uangnya, tadi bisa bayar orang untuk bawa mobil, bayar orang untuk bersihin rumahnya, bayar orang untuk ngurusin perusahaannya, bayar orang untuk ini, untuk itu. Ketika dia sakit, siapa yang dia bayar untuk menggantikan dia sakit? Saya bayar Anda, saya bayar masuk rumah sakit 15 juta sehari. Bayar rumah sakitnya nggak masalah buat saya uangnya, tapi masalahnya saya bayar Anda di 15 juta, gantiin saya sakit di rumah sakit. Bisa nggak itu? Sekaya apapun kita sakit. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la yaruha ilal mardah. Kesehatan adalah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sedang sakit. Kalau kita nggak sakit, kita nggak tahu apa arti sehat. Kita sehat-sehat begini doang ya. Tapi pas dikasih sakit, ternyata itu ujian dari Allah untuk kita kembali mengingat akan nikmat daripada kesehatan itu sendiri. Masya Allah. Ya Pak, Bu ya, nikmat lebih besar daripada harta adalah nikmat kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak cukup sampai di sana. Ada lagi nikmat yang lebih besar kata Rasulullah SAW, lebih besar daripada harta, lebih besar, lebih penting daripada kesehatan, yaitu nikmat kehidupan. Ada orang kaya, orang sukses, orang besar, orang kuat, pengaruhnya besar, tapi
udah nggak hidup lagi, ngapain? Maka kehidupan ini menjadi sebuah nikmat yang begitu besar. Karena kehidupan ini adalah mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia ini adalah ladangnya kita untuk bagaimana kita menentukan nanti di akhirat kita ditempatkan di mana. Ini ladang kita berkebun bercocok tanam di dunia. Maka banyak sekali orang yang sudah dikubur di sana. Mereka sudah tidak hidup lagi. Mereka berharap kepada Allah. Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya Engkau tunda usia kami ini sedikit lagi, la sadaqna wa akun minal salihin. Kami pasti akan bersedekah, kami akan berbuat baik, dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi? Bisa hidup lagi? Bisa nggak hidup lagi? Maka kehidupan itu kesempatan. Coba kita lihat sekarang di antara teman-teman kita, saudara kita, teman dekat, tetangga yang tahun lalu masih duduk samping kita, masih ada. Sekarang mereka ada, teman dekat tiba-tiba dengar kemarin udah meninggal. Ya Allah. Masih bulan lalu, tahun lalu ketawa ketiga sama kita. Tahun ini udah nggak bisa lagi. Ya. Siang dia ngobrol sama kita, Pak. Bu, siang ngobrol, malam dengar tiba-tiba meninggal. Kaget nggak, Bu? Kaget nggak? Nggak usah kaget, Bu. Kalau siangnya meninggal, malamnya ngobrol sama kita, baru kaget. Lah, ini bukan udah meninggal dari siang. Gitu ya. Nggak usah kaget ya begitu. Tapi artinya siapapun selesai dari kehidupan ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kalau mati itu udah pasti, yang belum pasti adalah apa yang kita perbuat sebelum kita mati. Maka kehidupan ini menjadi sebuah nikmat yang besar, nikmat yang begitu tak ternilai. Karena siapapun mereka sama-sama merasakan hidup di dunia, tapi tidak semua orang yang hidup itu selamat di akhirat nanti. Siapapun mereka yang hidup di dunia, belum tentu dalam kesempatan hidupnya mereka menukil kebaikan untuk nanti menjadi pertimbangan pemberat kebaikannya di akhirat nanti. Siapapun yang hidup di dunia, belum tentu semua bisa berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di atas kenikmatan kehidupan itu ada lagi nikmat yang lebih besar. Ada nikmat yang lebih besar. Di atas nikmat kehidupan adalah nikmat yang lebih besar dari yang lain sebagainya. Adalah nikmat iman dan Islam. Ya, adek, ayo latihan lagi. Ya, ayo ngadepnya ke depan dan yang bicara ya. Ayo ngadepnya ke depan. Ya, tadi nikmat yang lebih besar lagi apa? Nikmat? Nikmat yang lebih besar dari kehidupan? Ngobrol sih, kesehatan mah tadi. Pertama nikmat harta, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat kehidupan. Lebih besar daripada nikmat kehidupan adalah nikmat iman dan Islam. Subhanallah. Ada dengar nggak? Tahu nggak namanya Fir'aun? Nggak kenal? Itu bukan tetangga Fir'aun. Fir'aun yang di Quran diceritakan berapa banyak? Orangnya raja, kaya, pasukannya kuat, pengaruhnya besar, Masya Allah, hartanya banyak. Tapi Bu, mau tanya, ada nggak yang mau ngelahirin anak, kasih anak namanya Fir'aun? Nggak, apa itu? Kan orang hebat tuh, kaya, raja, pengaruh, luar biasa, pasukannya Bu, kalau di jalan Bu. Tapi ada nggak orang tua yang pengen anaknya lahir kasih nama, ini keren nih nama Fir'aun, biar jadi raja? Tuh, kenapa itu? Karena nggak ada iman Fir'aun. Dia hidup dengan begitu nikmat besar, begitu banyak keutamaan, kelebihan Allah berikan, tapi tidak beriman, bahkan menentang sang Nabi. Gak ada artinya di mata Allah. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat, kata Allah. Ini pada hari ini kata Allah, di saat di hari di mana Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut, pada hari ini kata Allah, aku akan selamatkan badanmu, fisik
engkau menjadi contoh, menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu. Tanda apa? Tanda kekufuran, tanda kemungkaran, tanda pengingkaran terhadap ajaran sang Nabi yang datang kepadanya. Tuh Fir'aun. Ya, segitu pun hebat, kalau nggak ada iman, nggak ada nilainya. Ini Bapak Ibu ya. Oh, mulai lagi ayo. Ada skema. Jangan bicara, ya. Dengar ini, nggak apa-apa ya, pahamnya nanti nggak apa-apa. Pahamnya nanti nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya pada kesempatan kali ini kita melihat seberapa besar nikmat iman dan Islam yang ada dalam diri kita, sehingga Allah kumpulkan kita dalam keadaan seperti ini seiman, tanpa ada intimidasi, tanpa dikejar-kejar oleh tirani dan seterusnya. Coba kita bayangkan dulu zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah kepada pemuka-pemuka kaumnya. Sang pemuka kaum mengatakan apa? Waqala al-mala'u min qaumihi ma naraka illa basyarum mithlana. Kata orang pemuka-pemuka kaum itu yang didakwahi oleh Nabi Nuh, apa kata mereka? Kami nggak melihat ente kecuali orang biasa aja, Nuh. Kayaknya nggak apa-apa, yang ikut anak ente juga orang-orang biasa, orang-orang hebat. Tuh, kira-kira kalau kita pada saat itu ada bersama Nabi Nuh, kita ikut beriman apa enggak? Ada lagi kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika begitu beliau menentang tentang perhambaan kepada patung-patung itu, ya, dikatakan kepada Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ditanya begitu. Masya Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Kalian kahak, kalian bentuk, dan kemudian kalian sembah. Kenapa demikian? Apa jawab pemuka kaum pada saat itu? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini kita dapetin dari orang tua kita begini, katanya begitu. Kemudian Nabi Ibrahim dikejar, Nabi Ibrahim dibakar, dilempar. Bakarnya itu bukan pakai api segede ini, enggak. Bakarnya saya pada kesempatan alhamdulillah sempat datang ke sana di Turki, ya. Ada namanya daerah Sanliurfa. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakarnya di lembah besar. Di situ kayu dilempar besar semua, kayunya itu dibakar. Nabi Ibrahim dilempar dari tebing itu jatuh ke bawah. Tapi apa yang terjadi? Raja Namrud melihat Nabi Ibrahim jalan di tengah-tengah api, di dalam api. Masya Allah. Kira-kira kalau zaman itu kita berada pada posisi pasukan Nabi Ibrahim atau posisi pasukan Namrud? Ya, kita lihat lagi. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika beliau berdakwah kepada Fir'aun sang ayah angkatnya, ya, ketika berdakwah kepada Raja Fir'aun, Fir'aun bilang begini, ya, bukannya ente waktu kecil anak Tesa, ya, sama ada Nabi Musa, ya, bukannya ente kecil nasi anak kita, ya, kamu ngelakuin apa-apa sama seperti kita semua, kau sekarang jadi begini Musa. Apa yang ditunjukkan sama Nabi Musa berupa mukjizat malah dianggap apa? Oh, ini mah mau makar terhadap kerajaan Fir'aun ini, ya. Maka dikejar-kejar Nabi Musa, diintimidasi, ya, nggak boleh dilarang ini, dilarang itu, pokoknya dicari-cari Nabi Musa sampai ke pojok ujung daripada pantai, ya. Maka disitulah firman Allah turun, idrib bi'asokal bahar, wahai Musa, pukullah oleh engkau pantai juga, laut dipukul terbelah. Subhanallah. Singkat cerita, Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun mengejar Nabi Musa, tenggelam di tengah. Kira-kira kalau pada saat itu kita hidup bersama mereka, kita mungkin nggak berada di pasukannya Nabi Musa, di barisannya Nabi Musa, atau bisa jadi kita ikut barisannya Fir'aun cari aman
dan melihat ini orang yang superior. Ya. Kira-kira kalau kita hidup di zaman sahabat Rasulullah SAW, ya, zaman sahabat Rasulullah SAW, yang aku beriman diintimidasi, diteror, di embargo dan sebagainya, kira-kira kita masih mempertahankan iman kita nggak pada saat itu? Padahal ini adalah nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat seberapa besar dan mudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita terlahir dari keluarga muslim, kita terbesarkan di lingkungan Islam, kita bertemu dengan teman-teman kita yang mereka punya kesadaran beragama yang baik. Kita semua berkumpul beraktivitas dalam nuansa keislaman. Kita semua bertetangga, kita bermasyarakat dalam kondisi keimanan dan keislaman. Kita hidup dengan nikmat yang besar dan dalam suasana yang mudah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, mari kita melihat kembali. Ternyata